Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Si Abang. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Amin. Baik, kami dari Universitas Islam Syekh Yusuf, Prodi Manajemen, kami akan membawakan diskusi tentang pungutan liar di destinasi wisata. Bilang 850.000 itu udah nggak sesuai sih Pak. Pengalaman tidak menyenangkan dialami 4 warga Jakarta saat pergi berlibur naik mobil ke kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Untuk hindari kemacetan, mereka menggunakan jasa seorang pria yang menawarkan bantuan mengarahkan ke jalur alternatif. Pria tersebut merupakan warga Megamendung dan sepakat membantu dengan imbalan uang Rp150.000. Namun, tiba di lokasi yang dituju, lelaki bernama Cecep itu minta ongkos tambahan sebesar Rp850.000. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sapana Cucu Mulyana, dan di samping saya di sini ada Abdillah Sani, dan di sini ada rekan saya Cindy Sani. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai diskusi pada siang hari ini. Sebelumnya masyarakat ini mungkin ada yang tahu ya soal pungutan liar. Kita juga wajib mengetahui pungutan liar itu agar kita dapat menghindarinya. Nah, pungutan liar ini berkeliaran di daerah wisata, termasuk wisata Bogor Cisarua. Mungkin saya perjelas itu di puncak itu kalau suka harus naik ke atas ya, terus kemudian sering diberlakukan one way traffic ya, kemudian kalau dari arah bawah itu otomatis orang kelamaan buat ini ada bagian waktu naik, bagian waktu turun gitu kan. Suka di pinggir-pinggir itu ada orang yang nawarin jalan lewat jalan tikus ya. Jalan-jalan alternatif. Jalan alternatif, jalan tikus kecil-kecil itu kan. Tapi kemudian yang kita jalanin kan biasanya hampir sepanjang katakanlah 1 kilometer itu aja udah berapa titik itu bisa kena berkali ya, kena pungutan lagi. Itu kalau yang kalian tahu itu sebenarnya mereka narik ya? Iya, bertarif. Berapa biasanya? Biasanya untuk mobil itu kena 10.000. Suka nembak sih gitu. Untuk tarif mobil biasa 10.000, tarif motor itu 5.000. Tapi nanti di depan ada lagi orang yang jaga itu. Kayak misalkan setiap tikungan gitu. Iya, memang banyak banget titiknya itu. Pernah nggak kamu hitung ada berapa titik sebenarnya kalau kita sampai ke luar gitu, sampai ke jalan raya lagi gitu? Berapa titik itu? Banyak sih, Bang. Ya banyak sih, banyak berapa? Kayak misalkan ya Puluhan nggak? Mungkin ya, pas itu saya masuk ke sebuah wisata Curug Pangeran lebih tepatnya. Jadi di pintu pertama itu kita tuh sebelum masuk ke gapura pintu itu, kita itu diituin ke jalan alternatif itu kan kita belok dulu tuh ngikutin maps kan ya, karena kita takut, kita bertanya sama si penjaga itunya, terus diarahin, katanya kalau misalkan emang mau diarahin kena tarif sebesar 10.000 mobil. Nah terus lagi kasih tahu nanti misalkan lurus nanti di depan ada pertigaan belok kiri gitu kan. Ada 10 kali gak kena tuh sampai ke kamu gapunan tuh maksud itu? Bisa lebih Pak kadang. Bisa lebih? Tapi tarifnya beda-beda Pak, nggak mesti 10.000 gitu. Kadang iya, kadang pernah. Kalau dulu sih saya jalan tuh nggak sampai segitu, paling juga ya cepet gitu, tapi ya nggak tahu itu mungkin zaman purba kali, belum lama gitu. Sekarang mana laku lagi segitu, ya kan. Tapi seenggaknya kan paling 2.000 nggak sampai 10.000. Kadang suka ditanya adanya berapa gitu, adanya segini. Nggak ada tuh kalau kita jawab nggak ada tuh gimana? Udah mau ke sini loh. Ya, biasanya kamu masih berapa? 5.000? Kadang suka ditarifin, jadi kalau ditarifin ya saya kasih yang dia mau. Cuman kadang saya bilang, aduh nggak ada nih, adanya cuma sekian. Ayo udah nggak apa-apa sini. Gitu. Tapi nanti di depan ada lagi. Iya, banyak banget. Jadi jatuhnya maksa gitu ya? Iya, maksa. Iya, kayak maksa. Kadang kalau misalkan kita keras, dia bisa lebih keras. Gitu. Iya, apalagi itu wilayah dia. Iya, betul. Jadi sebagai itu mereka seolah-olah punya semacam tekanan kepada kita. Jangan-jangan nanti, apalagi kita pendatang ya, ya kan, kita pendatang nggak tahu daerah situ, lalu kemudian tiba-tiba orang ramai datang menghubungin kita aja, kita udah takut duluan lah, takut mobil kita lah diapa-apain gitu.
Dan ini kayaknya bukan hanya di daerah situ aja kali ya. Iya. Bukan hanya di daerah puncak jalan raya itu, di Iya. tempat-tempat lain. Ada nggak kasus lain di tempat lain? Di Bandung juga ada sih, lebih tepatnya di Jalan Lembang itu kan suka macet ya. Apalagi di beberapa kayak apa sih tahun baru sama Lebaran itu pasti macet. Nah, Memang jalan lurus, dalam arti dia emang ada jalan-jalan enggak, tikus. biasanya pas mau kayak ke Tangkuban Perahu itu ada bang, ada jalan kecilnya. Jalan tikus. Kalau pas itu saya ke Tangkuban Perahu ini tuh di Gapura pas banget masuknya itu kita dimintain kan. Nah nanti di pertengahan itu dekat apa ya, kayak tukang area parkir bus itu ada tuh pungutan liarnya. Cuman apa ya udah 5.000 saya kasih pas itu. Terus nanti kita masuk lagi ada itu parkiran mobil-mobil kecil gitu. Jadi yang di bawah itu khusus seperti bus, pokoknya transportasi yang besar. Berarti cuma 2 kali. Kenanya? 3 kali. Sama Sebenarnya kita itu kalau kamu lihat itu ini nggak sih, ada koordinasi nggak sih antara mereka itu? Apa masing-masing aja? kayaknya beda deh bang. Soalnya kita kan udah pernah bilang kan itu tadi di bawah saya udah bayar gitu kan. Cuman dari pihak si pungutan liarnya itu bilang itu beda lagi, beda di antara mereka itu ada kerjasamanya. Bukan dong. Enggak ada kerjasama, beda gitu loh. Jadi dalam arti ya masing-masing menarik sendiri-sendiri gitu. Yang ini narik kayak mungkin di wilayah ini, yang ini narik di wilayah ini, yang ini narik di wilayah ini. Kalau kalian lihat sebenarnya itu kenapa sih bisa kayak gitu? Apa sih sebenarnya akar masalahnya? Apa dari pemerintah nggak ada ketegasan atau nggak ada pengaturan atau bagaimana? Kalau menurut kalian? pemerintah kurang apa ya, merhatiin apa sih namanya beberapa titik gitu kan ya. Ada nggak sih aturannya kalau tentang itu? Dasar hukumnya. Dasar hukumnya. Ada bah. Ini ada beberapa dasar hukum terkait pungli di destinasi wisata, yaitu ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal 17 menyebutkan bahwa penyelenggaraan publik dilarang melakukan pungutan liar atau ketentuan yang berlaku. Yang kedua itu ada Pengaturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli, mengatur pembentukan tim memberantas berbagai sektor termasuk pariwisata. Dan ada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 368 KUHP mengatur ancaman pidana bagi siapa aja yang melakukan pemerasan dengan ancaman atau kekerasan. Oke, terus dari dalam implementasinya itu ada nggak petugas-petugas yang ngatur itu, terutama yang jalur puncak ataupun yang di Lembang itu? Apa mereka cuma di tempat di titik-titik destinasinya aja adanya? Kalau di bagian bawah masih ada kayak dishub tuh biasanya ada ya, cuman biasanya itu dia tuh posko gitu loh bah. Jadi cuma di beberapa titik aja, di atas kan masih panjang ya. Kadang suka ada juga bah polisi-polisi yang naik motor tuh suka naik gitu, itu buat mengatur lalu lintas jangan macet. Kamu ini memang banyak sekali permasalahan dalam masyarakat kita ya. Ya kayaknya sih bukan hanya di destinasi ya, di depan-depan Indomaret itu banyak. Iya betul. Ya kan, di depan Indomaret tuh parkir. Oke lah kalau cuma 2.000 ya kalau kita namanya motor kita dijagain gitu kan ya. Tapi nggak logis pak, misalkan kita ke Indomaret nih, terus baru sebentar nih kita cuma narik duit, terus tapi tetap kita dimintain, atau bahkan kita lagi berdua, yang satu jaga motor, yang satu ke dalam gitu, tapi tetap dimintain pak uang parkir. 2.000 ya? Iya. Tapi dalam hal ini padahal kita ada yang jagain, kita berdua teman kita jagain motor, terus kita ngambil uang kena walaupun cuma ngambil duit doang. Motor nggak mereka motor juga. Di mana lagi biasanya ada lagi selain di depan Indomaret atau depan destinasi? Di mall-mall biasanya ada tuh parkir liar di luarnya. Ada nggak sih misalnya kita katakanlah misalnya selama kita belanja atau kita ada di mall atau kita di dalam Indomaret itu kemudian ada terjadi sesuatu pada kendaraan kita, misalnya ada sen yang diambil atau ada
ya katakan mungkin motornya juga malah nggak ada tuh, apa tanggung jawab anda itu? Itu kalau tukang parkir liar lebih ke apa ya, mungkin dia bisa lepas tanggung jawab sih Bah. Kayak contohnya pas itu ada yang kehilangan, enggak, helm saya ketukar Bang, ceritanya. Saya lagi ke mall liar gitu, karena saya pas itu lupa bawa SNK. Terus saya sengaja parkir di depan. Nah, mungkin ya ada motor yang helmnya sama, jadi tukar gitu kan. Terus saya tanya ke tukang parkirnya, dia angkat tangan gitu Bang. Angkat tangan lebih, saya nggak tahu, tadi saya lagi jaga ini yang sebelah sini gitu. Coba tanya teman saya, jadi kayak dioper-oper gitu Bang. Bisa jadi ya kalau soal helm ya, masyarakat yang banyak yang sama ya. Iya. Terus kemudian yang dijagain juga bukan cuma 1-2 motor, banyak mungkin ada puluhan, ada ratusan. Ya wajar lah, jadi memang kita mesti lebih care gitu ya terhadap masalah ini. Cuman kalau katakanlah yang ruangannya sempit kayak depan Indomaret, kayaknya kemungkinan ada kejahatan lebih kecil ya, karena kan motor kan berapa di situ, paling 10 motor bisa diawasi, kan tempatnya udah nggak ada. Ya, yang akan sulit itu memang kalau yang ruang parkirnya besar, yang motornya mungkin bisa ratusan gitu ya. Tapi sebenarnya bener nggak sih menurut kalian itu mereka dapat duit tapi ada sesuatu mereka nggak tanggung jawab? Kalau logikanya masuk akal nggak? Enggak dong, kan maksudnya kita parkir di sana tuh untuk dijagain gitu loh, biar aman motor kita, biar aman barang kita gitu. Tapi pas ketika ada masalah mereka kayak oper-operan gitu, ya udahlah, kata saya udah permasalahan itu kan. Jadi di situ apa ya, kita tanya-tanya, jadi apa ya, kayak kita ngeriung gitu, ngeriung nanya, pada nggak tahu, jadi ya udah saya ikhlasin helm saya. Tapi kan kamu dapat yang baru, kan Enggak, ketukar yang lama, jadi punya saya itu pas banget baru Bah helmnya. Nah kan terus pas saya dapat, pas saya mau pakai, kok ini sudah ada lecet-lecet jadi helmnya, apalagi di kacanya udah ada lecet-lecet, apalagi kan helmnya warna putih tuh. Pas itu saya pakai kan kelihatan banget ya Pak ya. Jadi saya protes dong, ini helm saya nggak kayak gini gitu. Terus ada tandanya juga di helm saya tuh, jadi kalau yang baru putihnya putih masih bagus, kalau yang putih udah putih tua gitu ya. putih buta putih buta, dan juga udah apa lecet-lecet. Kalau misalnya kan di pasar tuh kayak ada suka orang yang kayak, sini saya bawain barangnya, saya bawain gitu. Itu termasuk pungutan liar bukan sih? Iya. Bukan di pasar juga sih, kayak Emang ada kayak kuli gitu, bawain barang tapi rada maksa. Iya, agak maksa gitu Pak. Pungutan liar kan berarti kalau kamu bayar, kan dia cuma minta saya bawain, ya berarti kasih aja, bawain doang. Begitu minta duit, lah kan kamu nggak minta duit, Kadang cuma bawain maksa doang. gitu, jadi kita yang belanja suka agak risih gitu Pak. Terus juga misalkan di pantai Ada sih, saya belum pernah ngeliat kalau dibawain barang. Ada yang nawarin kalau misalnya kata di stasiun stasiun, di banyak bandara. itu porter ya, porter kan namanya itu ya. Iya, Pak. Suka bawain barang, tapi kan kalau kelihatannya sih kita agak payah bawa koper banyak, bawa barang, Pakai jasa. dibantuin ya nggak masalah sih. Tapi lumayan juga sih, kadang-kadang mereka nariknya kalau misalnya kasih kecil mereka juga ngedukung sih. Iya kan, kasih 10.000 mau nggak mau dia. Iya. Minimal 50 aja. Enggak juga sih, 20 kadang-kadang. Pernah nggak sampai 50? Gimana? Enggak sih. Saya pernah, saya kalau ke Gambir misalnya mau kemana gitu ya saya lihat dulu barang saya soal repot nggak mau, juga sepanjang saya masih bisa bawain ya ngapain pakai porter. Ya gitu kan, ya bukan nggak mau berbagi rezeki ya sepanjang masih bisa dijalani sendiri nggak usah pakai orang lain kan. Kecuali kalau kita ada kerepotan gitu. Iya. Jadi intinya ya, permasalahan dari pungutan liar ini tentu banyak sekali akar masalahnya. Mungkin juga karena masyarakat sekitar itu banyak yang nganggur, ya kan, masalah ekonomi. Terus kemudian kita lihat bahwa mereka berada di jalur wisata ya, yang punya potensi untuk mendatangkan cuan. Di samping itu juga kadang-kadang pengawasan dari pihak pemerintah juga kurang ya. Maka kemudian timbullah apa yang namanya pungutan liar, memanfaatkan kondisi yang sering macet. Tapi sebenarnya kita tertolong juga sih kadang-kadang ya, dikasih jalur alternatif. Cuman
Cuman masalahnya kan terlalu banyaknya itu, udah gede-gede jadi ngeberatin. Sebenarnya kita juga tertolong sih gitu, tertolong dikasih jalan. Apalagi kita juga lama nunggu di bawah sampai antrian tuh terurai, macetnya lama, bensin juga. Seenggaknya kita menunggu juga bisa jajan, keluarga juga sih jatuhnya sih. Iya. Mendingan Habis keluarga. di jalan. Iya, bensin juga kan kalau kita nyalain AC otomatis bensin. Iya, tapi kalau misalnya kita nggak pakai AC ya gerah. Ya, walaupun daerahnya apa katakan mungkin agak iya. Jadi memang gitulah. Jadi akar permasalahan pemungutan liar ini adalah ya sebenarnya saling ini ya saling membantu, cuman saling memanfaatkan dan saling maksa-maksa gitu kan. Oke, saya pikir cukup untuk masalah ini. Kita udah tahu bahwa masalah pemungutan liar itu satu hal yang masih ada tumbuh subur dalam masyarakat kita, dan kita butuh apa namanya solusi-solusi yang akan memberikan jalan keluar lebih baik, baik bagi mereka yang memanfaatkan itu maupun bagi mereka yang sedang memberikan jasa, tapi dengan cara yang agak kurang menyenangkan. Terima kasih untuk apa namanya diskusi ini. Barangkali ada yang menutup sini, silakan. Baik, cukup sekian diskusi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.